Shalom, saudara terkasih dalam Kristus, rekan seperjuangan dalam mencari kebenaran. Perkenalkan, nama saya Ignatius Kristus dan saya adalah seorang mahasiswa di STT Ekumene tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu buah topik mengenai Injil yang ada di dalam Alkitab kita, yaitu Injil Markus. Topik pertama yang perlu kita bahas di sini adalah siapa sih penulis dari Injil Markus. Dia adalah seorang percaya di gereja mula-mula yang sering disebut dalam kitab Kisah Para Rasul. Yohanes Markus pertama kali disebut sebagai seorang putra, seorang wanita bernama Maria. Dan ini disebutkan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Yang rumahnya saat itu, rumah Maria ini sering digunakan sebagai tempat berkumpul dan berdoa bagi orang percaya mula-mula kala itu. Yang berikutnya, Yohanes Markus ini merupakan saudara sepupu dari Barnabas. Markus juga merupakan seorang pengikut sekaligus seorang penolong bagi Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi perdana mereka kala itu. Akan tetapi ini diceritakan ia tidak menemani mereka sampai akhir perjalanan. Karena di tengah perjalanan ini terjadi perselisihan di antara mereka. Jadi kala itu tampaknya Markus ini berselisih dengan Paulus. Perselisihan ini tampaknya perselisihan yang terjadi cukup intens. Sehingga ini menyebabkan pelayanan mereka terpisah antara Paulus dan Barnabas. Nah, si Markus dan Barnabas ini melanjutkan pelayanan mereka ke Siprus. Lalu Paulus berpisah nih. Paulus melanjutkan perjalanan misinya bersama Silas. Namun diceritakan seiring berjalannya waktu, Paulus ini dapat melihat bahwa Markus bertambah dewasa dan ia telah menjadi abdi Tuhan yang setia. Paulus menyadari pertumbuhannya dan menganggap Markus sebagai pendamping yang berharga. Bahkan mendekati akhir hidup Paulus mengirim permintaan pada Timotius dari penjara, saat itu dia di penjara di Romawi, untuk menjemput Markus dan membawanya ke Roma. Karena menurut Paulus, Markus ini seorang yang penting dalam pelayanannya. Oke. Lalu, kapan sih Injil ini dituliskan? Nah, untuk kapannya tahun penulisan Injil Markus, terdapat banyak perbedaan pendapat dari kalangan para teolog. Oke, yang pertama, menurut tafsiran Alkitab masa kini menulis pernyataan dari Irenaeus bahwa Markus menyusun Injilnya setelah kepergian Petrus dan Paulus dari Roma. Itu berarti terjadi sebelum tahun 68 Masehi. Kemudian pada Markus pasal 13 ini memberi kesan penulisan itu dilakukan sebelum tahun 70 Masehi karena menyebutkan keadaan sebelum Yerusalem dikepung. Lalu menurut Vincent Taylor, seorang teolog tahun 1887 sampai 1968, ini lebih cenderung menyebut tahun 65 sampai 67 Masehi sebagai tahun penulisan dari Injil Markus. Lalu menurut Paul Enns, seorang teolog di Southeastern Baptist Theological Seminary di Amerika, menyebut
Penulisan Injil Markus ini antara tahun 66 sampai 67 Masehi. Namun bila dibandingkan dengan Injil sinoptik lainnya, terutama Lukas yang ditulis sebelum kitab Para Rasul, maka orang-orang ini cenderung memilih tahun 55 sampai 60 Masehi sebagai tahun penulisan dari Injil Markus. Lalu hal yang penting berikutnya itu sumber penulisan Injil Markus ini. Jadi diketahui Injil Markus ini memiliki 3 sumber. Yang pertama itu dari Petrus, yang kedua dari Barnabas, dan yang ketiga kesaksian orang-orang percaya. Jadi beberapa dokumen mendukung bahwa Markus menulis Injil ini di bawah petunjuk Petrus. Jadi dalam menulis Injil, Markus ini memiliki sumber yang sangat kuat, yaitu Petrus, yang dikenal sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi mengapa sih dikatakan Petrus ini bisa menjadi sumber yang baik sebagai dasar penulisan Injil itu? Karena kedekatannya itu bersama Tuhan Yesus. Jadi seringkali Petrus ini yang diajak Yesus dalam momen-momen penting di dalam hidupnya. Jadi bisa kita katakan ini mereka sangat dekat ya. Nah, beberapa peristiwa yang memperlihatkan kedekatan itu antara lain momen ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Dalam Markus 9 ayat 2-14 itu ada 3 orang yang diajak, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu momen saat Yesus berada di atas Bukit Zaitun, ada 4 murid yang diajak. Lagi-lagi Petrus di dalamnya. Lalu Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Saat itu menerima penjelasan tentang permulaan penderitaan. Kita lihat di Markus 13 ayat 3-13. Lalu momen berikut itu saat Yesus berada di Taman Getsemani untuk berdoa. Kala itu kita tahu ya, saat itu menurut saya itu momen kritis dalam hidup Yesus. Dan saat momen kritis itu biasanya kita membutuhkan bantuan emosional ya dari teman-teman terdekat kita. Dan saat itu Yesus mengajak 3 orangnya lagi, dan lagi-lagi di situ ada Petrus, lalu bersama Yakobus dan Yohanes di Markus 14 ayat 32 sampai 42. Jadi bisa kita rumuskan bahwa tampaknya nih sudah pasti Petrus itu memiliki kedekatan yang istimewa bersama Yesus. Dan tentunya ketika kita dekat dengan seseorang itu pasti banyak yang kita bagikan, yang kita sharing bersama sahabat kita ini. Dan pastinya dengan kedekatan itu banyak kisah dan cerita yang maupun ajaran-ajaran Yesus yang dapat diserap oleh Petrus. Kenapa bisa kita katakan Petrus adalah sumber yang baik sebagai dasar penulisan dari Injil Markus? Dan sumber penulisan lainnya itu didapatkannya dari Barnabas dan kesaksian orang-orang percaya yang saat itu sering berkumpul di rumah ibunya tadi, Maria. Jadi mereka sering berdiskusi mengenai Yesus. Dan situ Yohanes Markus mendapatkan gambaran, mendapatkan kisah dan cerita dari orang-orang yang dekat dengannya saat itu, yang sering berkumpul di rumahnya tadi. Lalu berikutnya, kepada siapa sih Injil Markus ini ditujukan? Jadi Injil Markus ini secara garis besar
ditujukan kepada bangsa Romawi, juga kepada orang non-Yahudi. Markus menulis sebagai seorang pendeta kepada orang Kristen yang sudah pernah mendengar dan mempercayai Injil. Jadi dia berusaha menyajikan biografi Yesus Kristus itu sebagai hamba Tuhan dan juru selamat dunia, sehingga iman mereka itu dapat diperkuat di tengah-tengah penganiayaan yang hebat kala itu, termasuk mengajarkan kepada mereka makna menjadi seorang murid. Jadi seperti kita ketahui, pada tahun 60-an Masehi, orang-orang Kristen saat itu diperlakukan secara kejam oleh masyarakat dan banyak dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Nah, menurut tradisi ini, di antara para tokoh agama Kristen saat itu terdapat Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Jadi mereka ini sebagai seorang pemimpin gereja di Roma. Nah, Yohanes Markus mungkin ini digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini sebagai suatu antisipasi yang bersifat nubuat atau tanggapan penggembalaan terhadap masa penganiayaan ini. Tujuannya ialah memperkuat iman dasar untuk orang-orang Kristen di Roma saat itu yang sedang dalam penderitaan luar biasa di bawah pemerintahan Kaisar Nero tadi, dan mendorong mereka untuk dengan setia menderita demi Injil dengan menghadapkan kepada mereka kehidupan, penderitaan, kematian, serta kebangkitan Yesus. Jadi diharapkan dengan memberikan kisah tentang penderitaan Tuhan Yesus ini, orang-orang Kristen saat itu dapat semakin diteguhkan. Mereka mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Itu yang mendasari Markus untuk menulis Injil ini. Dalam suatu kisah yang bergerak cepat, Markus ini memperkenalkan Yesus sebagai putra Allah dan Mesias, hamba yang menderita. Jadi dapat kita simpulkan secara garis besar, tujuan penulisan Injil Markus adalah yang pertama, memberikan kekuatan kepada orang Kristen non-Yahudi yang hidup dalam aniaya dan pengajaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Roma saat itu. Yang kedua, untuk melawan ajaran bidat-bidat yang ada saat itu, yang menyatakan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa, dengan mengambil contoh bahwa jika memang dia anak Allah atau Mesias, mengapa Yesus itu menderita, disiksa, dan mati ketika di kayu salib? Banyak ajaran-ajaran dan bidat-bidat yang sesat saat itu yang mengajarkan bahwa Yesus ini bukan anak Allah. Dan yang ketiga, untuk memproklamirkan kabar baik tentang kemenangan Allah atas kuasa jahat, baik itu terhadap sakit penyakit akibat dosa dan kuasa jahat, maupun mengatakan bahwa Yesus itu merupakan Mesias, juru selamat, raja yang dijanjikan, yang diutus Allah sebagai penggenapan nubuatan dari para nabi dalam kitab Taurat. Berikutnya yang juga penting adalah penekanan penulisan pada Injil Markus. Yang pertama, merupakan kitab yang paling pendek di antara Injil-Injil lain, tapi merupakan kitab tertua atau boleh disebut juga penemu atau pencipta gaya sastra Injil. Berikutnya, menceritakan dengan terbuka tanpa menutup-nutupi atau melebih-lebihkan unsur keajaiban dalam hidup Yesus. Jadi setiap mukjizat selalu dikaitkan dengan kebutuhan manusiawi dan bukan sekedar pertunjukan kekuasaan belaka.
Selanjutnya menekankan yang dilakukan Yesus itu adalah mukjizat. Jadi bukan pengajarannya yang ditekankan di sini, melainkan mukjizatnya. Karena ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi sehingga bisa dikatakan sebagai Injil misi. Yang berikutnya, Injil ini juga menyajikan gambaran tentang diri dan karya Tuhan Yesus, tapi tidak mencantumkan asal-usulnya, baik itu keturunan, latar belakang, pendidikan, atau keluarga dari Tuhan Yesus. Dan tidak berusaha memberikan keterangan secara lengkap tahap tertentu dalam kehidupan Tuhan Yesus. Jadi tahap tertentu dalam kehidupan Tuhan Yesus itu tidak disebutkan, melainkan langsung menceritakan saat akhir atau saat awal pelayanan Tuhan Yesus sampai saat kematiannya. Selanjutnya yang diberitakan adalah hal yang baru bagi orang-orang pada zaman itu, dengan gaya yang sederhana, tanpa ada pengetahuan teologi, karena tidak mengutip ayat-ayat dari Perjanjian Lama. Yang berikutnya mempunyai kesan bahwa Injil Markus ini ditulis dengan tergesa-gesa. Oke, next, selanjutnya apa sih isi dari Injil Markus ini? Nah, jadi secara garis besar Injil Markus sebuah kitab yang menceritakan kehidupan Tuhan Yesus. Dan Markus ini merancang sebuah kitab yang dapat menjawab pertanyaan dari orang Yahudi kala itu yang mempertanyakan apakah Yesus adalah seorang Mesias atau bukan. Kitab ini menceritakan dari awal kisah kehidupan pelayanan Tuhan Yesus saat dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu kisah pengangkatan ke-12 murid Yesus, kemudian mukjizat-mukjizat spektakuler yang dilakukannya, lalu memperlihatkan orang-orang yang menjadikan diri mereka itu menjadi musuh-musuh Tuhan Yesus. Lalu penugasan para murid untuk mengajarkan Injil sampai peristiwa Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Dari awal penyiksaan sampai akhirnya mati di kayu salib, dan kemudian bangkit di hari ketiga dan kemudian naik ke surga. Oke, lalu pembahasan yang cukup menarik lagi di sini, kita perlu lihat konsep Mesias menurut Injil Markus. Sebelumnya kita perlu tahu apa sih definisi dari Mesias. Mesias ini berasal dari kata Ibrani Moshayah yang berarti diurapi. Seseorang yang menjadi Mesias akan diurapi minyak. Seseorang yang diurapi memiliki tugas untuk dilakukan. Jadi bisa dikatakan inilah arti awal dari Moshayah atau Mesias. Ia hanyalah seseorang yang diurapi dan melakukan tugas tertentu. Tidak ada yang spesial darinya. Tugas yang dijalankan Mesias akan berdampak pada banyak orang. Ketika Mesias itu diurapi, maka ia juga menjadi seorang pemimpin. Oleh karenanya beberapa teks dalam Perjanjian Lama menunjukkan bahwa setiap orang yang mendapatkan tugas khusus pasti akan diurapi dan menjadi seorang pemimpin. Lalu kita lihat nih konsep Mesias menurut Perjanjian Lama. Pemahaman tentang raja dan kerajaan Israel dipengaruhi oleh setidaknya 3 bangsa, yaitu bangsa Mesir, Mesopotamia, dan Kanaan.
Bangsa Mesir ini memahami bahwa raja memiliki sisi ilahi yang terlihat dari kelahirannya atau saat pengangkatannya. Bangsa Mesir melihat bahwa raja adalah sosok yang dapat dipuja. Contohnya Firaun yang dianggap sebagai dewa yang baik. Bangsa Mesopotamia melihat seorang raja adalah perwakilan umat terhadap Allah. Bangsa Mesopotamia juga melihat bahwa raja itu menjadi pengantara antara dewa dengan umat serta sebaliknya. Israel ini menggabungkan tiga pemahaman raja bangsa itu menjadi pemahaman rajanya sendiri. Sistem pemerintahan di Israel diawali dengan teokrasi. Apa itu teokrasi? Allah menjadi pemimpin tertinggi bagi Israel. Seorang raja Israel tidak hanya menjalankan tugas kenegaraannya, tapi ia juga bertindak sebagai imam besar. Raja Israel juga dianggap sebagai anak Allah. Jadi singkatnya, bangsa Israel menganggap bahwa Mesias akan datang guna melakukan apa yang dulu dilakukan oleh Daud. Ia akan kembali membangun bait Allah, kembali mengurapi imam, dan memimpin Israel menuju kehidupan yang baik. Seorang pemimpin untuk mengembalikan kejayaannya. Itu konsep dalam Perjanjian Lama, apa itu Mesias. Lalu kita perlu melihat juga konsep Mesias dalam Perjanjian Baru. Mesias dalam Perjanjian Baru itu merujuk pada gelar Kristus yang disematkan pada Yesus. Jadi Yesus diidentifikasikan sebagai seorang Mesias karena pemberitaan Yesus tentang kerajaan Allah. Pengharapan akan kedatangan seorang raja merasuki pikiran orang Yahudi kala itu yang sedang menderita. Orang Yahudi di zaman Yesus menantikan penggenapan nubuatan Mesias atau kedatangan anak manusia untuk menyelamatkan mereka dari penindasan bangsa Romawi. Jadi kurang lebih kedua konsep yang dimiliki oleh orang Israel dan Yahudi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bisa dikatakan sama, yaitu sama-sama menantikan seorang raja untuk memimpin mereka untuk menaklukkan dunia ini. Yang tentu hal ini sangat kontras ya dengan pemahaman dan konsep yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus ketika turun ke bumi. Di dalam Markus 1 pasal 34 disebutkan bahwa Yesus tidak ingin orang-orang mengetahui jati dirinya. Konteksnya ini sebagai anak Allah. Mengapa demikian? Bukankah bila orang percaya bahwa dia adalah Mesias, mungkin dia akan tidak jadi disalibkan? Nah, muncul pertanyaan yang sangat mengganggu ini dan masuk ke dalam benak para pencari kebenaran firman Allah. Untuk menjawab hal ini, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Oke, jadi iblis ini mempunyai pengetahuan supernatural sehingga mereka bisa mengenali Yesus sebagai Mesias. Bisa kita lihat di Markus 1 ayat 24. Karena itu orang-orang yang kerasukan setan dapat menyatakan hal ini di hadapan umum. Tetapi Tuhan Yesus melarang mereka mengatakan hal ini. Jadi Tuhan tuh melarang mereka untuk menyatakan bahwa dia itu anak Allah. Nah, dalam kesempatan lain, Yesus juga melarang para muridnya untuk menyatakan bahwa ia adalah Mesias. Ini ada di dalam Markus 8 ayat 30, lalu Markus 9 ayat 9. Lalu ia juga memerintahkan orang-orang yang ia sembuhkan untuk tidak membicarakan kesembuhan mereka. Ia bertindak demikian
Itu aneh ya kalau kita pahami tujuannya apa sih? Jadi tujuannya ia bertindak itu demikian melarang semuanya ini untuk menyatakan bahwa dia Mesias, itu untuk mendidik umatnya agar tidak mempunyai gambaran duniawi dan politis yang keliru tentang Mesias. Ini cukup menarik ya. Jadi Yesus itu tidak ingin orang-orang itu salah menginterpretasikan bahwa ada dua konsep Mesias tadi yang kita tahu, dan Yesus tahu mereka punya konsep itu, dan dia tidak ingin mereka salah. Karena itu kita akan melihat di pembahasan berikutnya, apa sih konsep yang dibawa Yesus, Mesias itu sejatinya seperti apa. Kita lihat, Yesus memusatkan kehendaknya untuk menggenapi rencana keselamatan Allah. Ia telah mengetahui sejak awal mula bahwa ia menjelma menjadi manusia untuk menyerahkan nyawanya bagi kita. Justru karena ia ingin menunaikan misi ini, maka ia tidak ingin diangkat menjadi raja dunia yang tidak mengarah kepada salib. Jadi memang tujuan dia, fokus dia itu untuk mengarah ke salib. Luar biasa. Surat Rasul Paulus pada jemaat di Ibrani bab 10 menjabarkan sejak awal mula Yesus sudah mengetahui bahwa penjelmaannya menjadi manusia akan menghantarkannya menjadi korban penghapus dosa manusia. Yesus ingin memberikan contoh bahwa Mesias yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan seluruh umat manusia. Maka dapat kita simpulkan ya bahwa Mesias dari kacamata Yesus merupakan suatu karya penyelamatan Allah kepada manusia terhadap dosa melalui darah yang dikorbankan dan tercurah di kayu salib. Ini sebuah konsep yang jauh dari harapan yang ada dalam benak bangsa Yahudi, di mana mereka meletakkan pengharapannya kepada pemenuhan di dalam kehidupan dunia saat ini. Sedangkan konsep yang dibawa Tuhan kita, Yesus, adalah konsep pemerintahan yang kekal, di mana kerajaan dan kehidupan yang sejati adalah nanti, di langit yang baru dan bumi yang baru. Sebuah pembahasan yang sangat menarik menurut saya ya, di mana terdapat perbedaan konsep antara manusia dan Allah atau Yesus. Oke, berikutnya kita lihat apa sih bukti bahwa Yesus itu merupakan seorang Mesias. Yang pertama itu adalah momen saat dia dibaptis. Kala itu Allah sendiri yang menegaskan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihinya. Ketika langit terbuka dan Allah berseru, inilah anak yang dikasihi, kita bisa lihat di Markus 1 ayat 11. Lalu yang kedua itu, roh-roh jahat yang mengetahui identitas Yesus di dalam Markus 1 ayat 24 dan Markus 3 ayat 11. Jadi dalam Markus 1 ayat 24, demikian firman Tuhan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Lalu Markus 3 ayat 11, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Jadi kita bisa lihat bahwa roh-roh jahat itu mengetahui identitas Yesus yang merupakan anak Allah. Yang berikutnya, perkataan Petrus dengan tegas menyerukan Yesus adalah Mesias dalam Markus 8 ayat 29. Dia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Jelas di sini
Petrus mengklaim bahwa Yesus adalah Mesias. Berikutnya peristiwa transfigurasi Kristus, yaitu peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung. Pakaiannya menjadi sangat putih dan berkilat-kilat, serta muncul Musa dan Elia di antara mereka. Di dalam Markus 9 ayat 2-13. Jadi sekali lagi, langit terbuka dan terdengar suara Allah yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan yang terakhir ini, pengakuan dan seruan kepala pasukan Romawi saat Yesus di kayu salib, yang mengatakan bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Markus 14 ayat 61-64. Nah, sekarang kita tahu surat Yohanes Markus ini ditujukan untuk siapa pada saat itu dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, hal apa saja sih yang bisa kita serap dan kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama ini, Markus ingin menggambarkan kehidupan Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Maka dari hal ini kita bisa petik bahwa kita sebagai orang Kristen telah ditebus dan kita harus mau untuk ikut memikul salib dan ikut sependeritaan dengan Dia, dan tugas yang harus kita emban untuk kemuliaannya, dan melayani dengan tulus tanpa mengharapkan suatu imbalan. Dalam jika disingkat itu, kita harus mau ikut memikul salib dan ikut sependeritaan bersama Tuhan. Yang kedua, kita dituntut untuk ikut melayani seperti Tuhan Yesus melayani untuk kemuliaan Bapa di surga, dengan segala kerendahan hati dan mengabdikan diri kita bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Singkatnya, ikut melayani seperti Tuhan Yesus dengan kerendahan hati dan mengabdikan diri untuk sesama demi kemuliaan Tuhan. Berikutnya, pengorbanan diri harus melampaui keinginan diri. Sama seperti Yesus yang telah mengorbankan dirinya, kita harus mau dan harus mampu untuk serius berkorban melawan kedagingan kita. Kita dituntut untuk bisa hidup sempurna, seperti juga Tuhan Yesus telah lebih dulu hidup sempurna. Kita harus memperjuangkan keselamatan kita, seperti Yesus telah memperjuangkan keselamatan umat manusia dengan mengorbankan dirinya, mengorbankan hidup, kehendak, mengorbankan keinginannya untuk dapat hidup seturut sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesuslah contoh dan role model kita untuk mencapai kesempurnaan yang dituntut atas hidup kita. Dan teman-teman, sekian topik yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa kita serap, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi bekal kita untuk memperjuangkan keselamatan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.